karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Umat Allah yang terkasih, ayat mas pengajaran Tuhan tentang sikap hidup dan doa. Siapa meninggikan diri akan direndahkan, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau ayat mas ini kita pegang dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah dimuliakan dan kita menjadi orang yang berkenan kepadanya. Kalau di dalam komunitas, lingkungan, stasi, atau paroki, ada beberapa orang yang menganggap paling benar, lalu merendahkan semua orang lain, sikap seperti itu merusak hidup komunitas orang beriman. Apalagi sikap seperti itu dipamerkan di hadapan Allah. Pengajaran Tuhan tentang beberapa orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang lain sebagai perbandingan sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Gambaran tentang diri sendiri dan sesama mewarnai hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, menentukan cara kita berdoa. Pada awal petikan dikatakannya bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan kepada beberapa orang yang menganggap diri benar dan merendahkan semua orang lain. Pasti ada seseorang atau sekelompok orang yang yakin bahwa dengan menjalani serangkaian tindakan saleh, mereka boleh merasa aman dan dekat kepada Tuhan. Dan sikap seperti itu memang benar, asal bukan untuk membesarkan ego pribadi, membesarkan kesombongan hidup, lalu merendahkan orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Sikap seperti itu lambat laun timbul dan dianggap di antara mereka bahwa orang-orang lain jauh dari Tuhan, bahwa orang-orang lain patut dijauhi, bahwa orang-orang lain semakin tidak diterima sebagai sesama.
Pendapat seperti itu adalah salah satu cara mengadili orang lain, menjadi cara memojokkan orang yang tidak disukai, sikap menjatuhkan sanksi sosial atau hukuman sosial bagi sesamanya. Orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan dengan doa-doanya, orang yang mencari kebesaran diri di mata orang banyak akan mengalami kekecewaan karena kenyataannya nanti jauh berbeda. Penghargaan yang diharapkan seperti itu adalah penghargaan yang semu. Tak bertahan lama karena mereka akan digeser kalau ada orang yang lebih penting datang. Atau keliru sama sekali karena Tuhan tidak berkenan kepada omongan mengenai persembahan persepuluhan, omongan mengenai puasa 2 kali seminggu, apalagi oleh kecongkakan batin yang merendahkan orang lain. Rasa-rasanya pemungut cukai tadi pun masih perlu belajar berdoa, mengakui diri pendosa salah satunya, dan mengatasi keterbatasan hidup salah hal lainnya. Menurut Yesus, pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang Farisi itu tidak. Doa yang benar adalah salah satu jalan menuju pulang di hadapan Allah. Doa yang berkenan kepada Allah adalah doa yang merendahkan diri di hadapan Allah. Doa orang Farisi yang menjadi pokok doa bukannya Tuhan tetapi dirinya sendiri. Tuhan semakin tidak mendapat tempat dalam hidupnya. Doanya menjadi mandul, terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Doa pemungut cukai itu berkenan dan dikabulkan Tuhan karena dia membiarkan diri dipenuhi belas kasih oleh Tuhan. Pokok doanya ialah Tuhan sendiri. Banyak orang di zaman ini dapat merasa apa itu hidup dalam kedosaan, apa arti takut akan Tuhan, tetapi kurang mengalami bahwa Tuhan itu penuh belas kasih, bahwa Tuhan membela orang-orang yang kecil, bahwa Tuhan membela orang-orang yang rendah hati. Kita para muridnya boleh ikut merasa bahagia karena diajak mengajarkan kerahiman Bapa seperti Yesus sendiri mengajarkannya kepada para muridnya. Pengajaran tentang doa yang mandul dan doa yang kabul, pengajaran mengenai doa yang tidak berkenan kepada Allah dan doa yang berkenan kepada Allah adalah sikap doa, sikap hidup yang penuh kerendahan hati. Mari kita pegang pengajaran Tuhan dalam nas kitab suci tadi. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Karena kalau kita sombong, kejatuhan kita sudah dekat. Kejatuhan hidup kita sudah di depan mata, dan doa-doa kita, hidup kita tidak berkenan di hati Allah dan sesama kita. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.